Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin ba'dari ayati umur. Setelah musannif menerangkan bahwasannya apa yang paling hebat daripada air, apa yang paling hebat daripada besi, apa yang lebih hebat daripada angin dan api, maka Allah menjawab adalah seorang anak Adam yang mengeluarkan sedekah dari tangan kanannya seraya menyembunyikan tangan kirinya. Ialah yang lebih hebat daripada apapun yang ada di seluruh dunia ini. Maka diteruskan oleh musannif lakan ba'dari ayati umur, akan tetapi hal itu setelah memperhatikan hal-hal tersebut, hal-hal berikut. Yang pertama apa? Ahaduha antufiyas sodaqoh, hendaknya kamu menyembunyikan sedekah. Kama qala Allah Ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika kamu menyembunyikan sedekah dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu baik kepadamu. Wa bihadas sababi balaghus salafu fi ikhfa'i shadaqatihim an a'yunin nasi hatta talabu ba'dhum fakirun a'mali alla yu'lama manil mutasaddiq. Dan oleh sebab inilah maka para ulama dahulu, para salafun saleh bersangatan atau berlomba-lomba dalam menyembunyikan sedekah mereka dari pandangan orang banyak, sampai ada sebagian dari mereka yang mencari orang fakir yang buta supaya orang itu tidak mengetahui siapa yang bersedekah. Wa ba'duhum rabata fi saubil fakir na'iman, dan sebagian lagi mengikatkan pada baju orang fakir saat tidur. Wa ba'duhum alqa fi tariqil fuqara'i liyaquduha, dan sebagian lainnya melemparkan di jalan yang dilalui orang-orang fakir supaya mereka mengambilnya. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh salafun saleh ini sebenarnya oleh Rasulullah telah dicontohkan. Ketika itu ada seorang yang sangat sekali membangkang kepada Rasulullah, akan tapi dia itu buta. Dia buta dan fakir sebagai seorang pengemis di suatu pasar. Akan tapi Rasulullah dengan hati besarnya selalu memberikan sedekah dan menyuapi si fakir tersebut, seorang pengemis tersebut di dalam pasar. Akan tapi seorang pengemis ini selalu menjelekkan dengan omong-omongannya dia, menjelek-jelekkan Rasulullah SAW dengan omongan dia, sampai suatu saat tetaplah Rasulullah tiap hari istiqomah ketika pasar memberikan roti dan disuapkan kepada orang tersebut. Disuapkan roti kepada orang tersebut. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW telah wafat, tidak ada lagi orang yang memberinya makanan tersebut. Maka digantilah oleh salah satu sahabat yang diperintah oleh Rasulullah untuk meneruskan amal yang dilakukan oleh Rasulullah kepada si pengemis itu. Akan tapi si pengemis itu berkata kepada sahabat yang menggantikan Rasulullah, bahwasannya, wahai engkau, kenapa suapanmu kepadaku terus rotimu yang diberikan kepadaku beda rasanya dari yang sebelum-sebelumnya? Kenapa kok bisa begitu? Diingatkanlah oleh sahabat, begini wahai pengemis, wahai fuqara, bahwasannya orang yang biasa memberimu roti, orang yang biasa memberimu roti setiap harinya itu sudah meninggal. Siapakah orang itu? Sungguh lembut tangannya. Ketika menyuapiku tidak ada sekali rasa paksaan darinya. Sungguh ikhlas ketika dia memasukkan roti ke dalam mulutku. Ketahuilah wahai
pengemis, bahwasannya orang itu adalah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangislah orang tersebut. Menangis, ya Allah, terimalah tobat hamba ya Allah. Hamba selalu berbuat dosa kepada Muhammad. Bahkan inilah kejadian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak peduli apa kata orang, walaupun dia dicaci, dibeginikan, akan tapi Rasulullah selalu menebarkan kebaikan. Menebarkan kebaikan sampai orang itu baru tahu ketika itu Rasulullah, saat Rasulullah telah wafat. Wasani antahdhari minal manni wal adha kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Yang kedua, jangan hendaknya kamu menyebut-nyebut dan menyakiti hati, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubdilu shadaqatikum, janganlah kamu menghilangkan pahala dari sebagian sedekahmu, bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Kita memberi, ya sudah diberi, itu hak orang itu, bukan hak kita lagi. Jadi tidak boleh kita menyebutkan, ngundat-ngundat atau menyebut-nyebutnya kembali, kamu mesti kasih ini, kamu mesti kasih itu. Itu salah satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal tersebut merupakan salah satu daripada hal yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita melakukan riya saat itu. Wasalitu akhtu zizaha min atyabi amwalik. Yang ketiga, hendaknya sedekah itu kamu keluarkan dari hartamu yang terbaik. Kama qala Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Hatta la takuna mimman qala ta'ala fihim, dengan demikian kamu tidak tergolong di antara mereka yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun, dan mereka memberikan kepada Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Walidha qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima selain hal yang baik saja. Ail halal, yakni sesuatu yang halal. Kama qala Sufyan Ats-Tsauri, seperti halnya yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, man anfaqal harama fi taatillah kana kaman taharus sawaba bil baul, bahwasannya barang siapa yang menafkahkan sesuatu kepada orang lain, barang tersebut dalam kondisi haram mendapatkannya, maka ketika dia itu bersedekah, otomatis dia kan ingin melaksanakan ketaatan kepada Allah. Akan tapi dia itu diibaratkan seperti orang yang mencuci kain atau pakaiannya menggunakan kencing. Padahal kain itu takkan suci. La yadharu illa bil ba'i at-tahiri wa dzambu la yadhuru illa bil halal. Padahal kain itu takkan suci kecuali dengan air yang suci, dan dosa pun takkan suci kecuali dengan yang halal. Maka ketika kita memberi seseorang, janganlah kita memberi sesuatu yang sudah tidak kita pakai, atau sesuatu yang sudah kita benci atau tidak pernah kita gunakan. Kasih yang terbaik kepada orang lain. Karena sesungguhnya ketika kita itu memberikan hal yang jelek, maka Allah juga tidak akan menerima sedekah kita. Itu sudah dijelaskan bahwasannya Allah itu maha baik dan tidak menerima selain hal-hal yang baik. Warabi'u an tu'tiya biwajhin taliqin mustabsyirin ghairi mustaqrah. Yang keempat, hendaklah kamu berikan dengan wajah berseri-seri dan bergembira dan tidak terpaksa. Kama qala Allah Ta'ala, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la tubbi'una ma anfaqu amanna wa la adallahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, summa la tudbi'una ma anfaqu manna wala adzalahum,
Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti penerimanya. Maka lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi setelah memberi kepada orang lain, janganlah kita itu merasa kayak iki, kenapa saya harus ngasih ini, kenapa saya tidak harus mengasih ini. Jadi buanglah hal-hal seperti itu. Kalau sudah dikasih, ya sudah dikasih. Jangan pernah menghayal atau memikirkan sesuatu hal yang telah kita beri kepada orang lain. Entah itu dipakai atau tidak, entah itu dibuang atau tidak, itu hak mereka. Kita yang penting sudah melakukan hal yang terbaik, sudah bersedekah kepada orang lain. Walidza qala alaihi salatu wassalam sabaqu dirhamun ala mi'ati alfin. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham mengungguli 100.000. Yakni apa maksudnya? Anna dirhaman wahidan minal halal bil istibsyari afdalu min mi'ati alfin ma'al karoha. Maksudnya adalah bahwa 1 dirham harta yang halal disertai dengan kegembiraan hati ketika kita mensedekahkan adalah lebih utama daripada 100.000 karena terpaksa. Wal khamisu an tataharra bisadaqatika mahallan wa tu'tiyal alimal muttaqi. Kelima, hendaklah kamu cermat memilih tempat sedekahmu dan berikanlah kepada orang alim yang bertakwa, alladzi yasta'inu, yang dapat menggunakan sedekah itu biha ala taatillahi ta'ala, untuk bertaat, untuk melakukan ketaatan, wattaqwahu awis sholih, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau awis sholihil mukil, atau kepada orang yang soleh yang fakir. Walidza qala Allah ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa ruwiya anin nabi anis salatu wassalam annahu qala, dan diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala as-sadaqatu idza kharajta min yadi sahib wa takallamat bi 5 kalimat. Bahwasanya Rasulullah bersabda, apabila sedekah itu keluar dari tangan pemberinya, maka ia berbicara dengan 5 perkataan. Al-ula kuntu saghiratan fakabbartani. Pertama, aku asalnya kecil, lalu engkau besarkan aku. Wasaniyatu kuntu harisi fal ana sirtu harisa. Kedua, dulu engkau yang menjaga aku dan sekarang akulah yang menjaga engkau. Wasalisu kuntu aduwan fa ahbabtani. Ketiga, dulu aku menjadi musuh, lalu engkau jadikan aku kekasih. Musuh, lalu aku jadikan kekasih. Warabi'atu kuntu fa'aniyatun fa'abqaitani. Keempat, dulu aku menjadi barang yang fana, lalu engkau jadikan aku kekal. Wal khamisu kuntu qalilatan fakassartani. Dan kelima, dulu aku hanya sedikit, lalu engkau jadikan aku banyak. Kama qala Allah ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Allah. Jadi sudah dijelaskan bahwasannya Allah itu akan membalas berkali-kali lipat. Ketika kita bersedekah 1, yang timbul nanti akan 700. Maka dari itu, mari kita berbanyak sedekah di bulan yang mulia, di bulan yang penuh rahmat Ramadan ini. Kita seharusnya menambah amal kebaikan kita, karena ketika kita puasa saja itu sudah diberikan oleh Allah nikmat yang besar, apalagi kita melakukan hal-hal amal-amal, otomatis amal-amal itu akan nantinya memberikan tanggung jawab kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita lakukan di dunia selama ini. Insya Allah dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita sedekahkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan melipat gandakan rezeki kita, tidak segan-segan untuk memberikan nikmat yang lebih besar dari apa yang telah kita keluarkan.
Maka dari itu percayalah bahwasanya memberi orang lain yang dibarengi dengan kegembiraan, yang diiringi dengan kejujuran, yang diiringi dengan kehalalan rezeki, yang diiringi dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi dan membalasnya apa yang telah kita beri kepada orang tersebut dengan hal-hal yang lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.